Setiap hari, tubuh kita diserbu ribuan racun yang diam-diam masuk lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Dan di tengah rasa cemas itu, kita dibombardir dengan iklan yang menjanjikan. Minuman detox, yang katanya bisa membersihkan tubuh dalam 3 hari. Kapsul herbal yang disebut-sebut bisa memperpanjang umur, hingga suplemen mahal yang diklaim mampu menyembuhkan semua penyakit. Tapi, apakah semua itu fakta? Atau hanya tipuan yang membungkus bisnis triliunan rupiah? Jangan kemana-mana. Karena di video ini, kita akan membongkar habis rahasia di balik detox, herbal, dan suplemen mana yang benar-benar bermanfaat, dan mana yang cuma permainan marketing. Pastikan kamu tonton sampai akhir. Karena kebenaran ini bisa mengubah cara kamu menjaga kesehatan. Kata detox mungkin sudah tidak asing lagi. Mulai dari detox juice, detox tea, sampai detox food patch. Semua menawarkan janji yang sama, mengeluarkan racun dari tubuhmu. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah tubuh kita benar-benar butuh di detox? Faktanya, manusia sudah dilengkapi dengan mesin detox alami yang jauh lebih canggih dibandingkan minuman hijau berharga ratusan ribu rupiah. Organ-organ itu bernama hati, liver, ginjal, paru-paru, dan kulit. Mereka bekerja tanpa henti, menyaring racun, memproses zat berbahaya, dan membuangnya lewat urin, keringat, maupun pernapasan. Contoh sederhana, ketika seseorang minum alkohol, yang bekerja keras memecah toksinnya adalah liver. Saat seseorang menghirup udara penuh polusi, paru-paru dan sistem kekebalan tubuh siap melawan partikel asing. Artinya, kita tidak perlu dibersihkan lagi oleh minuman detox karena tubuh sudah punya sistem itu secara alami. Lalu, kenapa tren ini begitu booming? Jawabannya, marketing. Industri detox tahu satu hal. Manusia suka merasa kotor dari dalam dan ingin cepat bersih. Minuman hijau dengan label 3 hari detox adalah simbol instan untuk mendapatkan ilusi tubuh sehat. Padahal, yang biasanya terjadi hanyalah penurunan berat badan sesaat karena kurang kalori, bukan pembuangan racun ajaib. Berbeda dengan detox yang sering overklaim, herbal punya sejarah panjang. Dari jamu di Jawa, ginseng di Korea, hingga Ayurveda di India, herbal sudah ribuan tahun digunakan sebagai obat tradisional. Tapi apakah semua herbal otomatis aman dan manjur? Tidak sesederhana itu. Contoh positif, kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi yang memang terbukti punya manfaat. Jahe dapat membantu meredakan mual dan masuk angin. Daun pegagan Centella asiatica digunakan untuk meningkatkan fungsi otak dan kesehatan kulit. Namun, ada pula jebakan dalam herbal. Tidak semua yang alami itu aman. Beberapa herbal bisa menimbulkan efek samping atau berinteraksi dengan obat medis. Misalnya, St. John's wort, herbal populer di Eropa untuk depresi, bisa mengganggu efektivitas pil KB dan obat lain. Kava-kava digunakan untuk relaksasi, dikaitkan dengan kerusakan hati. Bahkan jamu tradisional bisa berbahaya jika dicampur bahan kimia tambahan tanpa disadari. Masalah utama adalah standarisasi. Produk herbal di pasaran sering tidak jelas dosisnya. Kadang satu kapsul bisa mengandung konsentrasi zat aktif berbeda-beda. Jadi, walaupun beberapa herbal benar-benar bermanfaat, klaim herbal bisa menyembuhkan semua penyakit adalah jebakan besar. Kita hidup di era suplemen, vitamin C, omega 3, kolagen, probiotik, multivitamin lengkap semuanya berjejer di rak. Siap dibeli dengan iming-iming hidup, lebih sehat dan panjang umur. Tapi, mari kita tanya, apakah semua orang butuh suplemen? Jawabannya, tidak. Tubuh manusia pada dasarnya bisa mendapatkan nutrisi lengkap dari makanan seimbang. Sayur, buah, protein, karbohidrat, dan lemak sehat sudah cukup memenuhi kebutuhan harian. Namun ada kasus khusus di mana suplemen memang bermanfaat. Vitamin D untuk orang yang jarang kena matahari. Asam folat untuk ibu hamil demi mencegah cacat lahir. Vitamin B12 untuk vegan yang tidak makan produk hewani. Omega 3 untuk mereka yang jarang konsumsi ikan. Di luar itu, mayoritas suplemen tidak memberikan manfaat signifikan, kecuali membuat industri suplemen semakin kaya. Menurut data global,
bisnis suplemen bernilai lebih dari 150 miliar dolar. Bayangkan, angka sebesar itu didorong oleh rasa takut masyarakat akan sakit dan keyakinan bahwa pil kecil bisa jadi jalan pintas menuju kesehatan. Dan bahaya terbesarnya, overdosis. Banyak orang mengira semakin banyak vitamin, semakin baik. Padahal, kelebihan vitamin A bisa merusak hati, kelebihan zat besi bisa beracun, dan konsumsi suplemen sembarangan bisa malah menimbulkan penyakit baru. Pertanyaannya, kalau tubuh punya sistem detoks alami, herbal punya sisi baik burik, dan suplemen tidak selalu perlu, kenapa produk-produk ini tetap laku keras? Ada 3 alasan utama. Psikologis. Manusia suka merasa sedang melakukan sesuatu untuk kesehatan. Minum jus hijau atau kapsul vitamin memberi rasa kontrol, walau kadang hanya placebo. Marketing, iklan, selalu menampilkan sehat, segar, glowing setelah minum produk. Tidak ada yang menunjukkan sisi gagal atau efek samping. Ketakutan. Banyak orang lebih percaya pada solusi cepat daripada proses panjang seperti pola makan sehat dan olahraga rutin. Dengan kata lain, kita sering membeli rasa aman, bukan fungsi nyata. Mari kita simpulkan, detox. Tubuh sudah punya sistem detox alami. Tidak perlu minuman mahal. Cukup rawat liver, ginjal, dan paru-paru dengan gaya hidup sehat. Herbal. Beberapa memang bermanfaat. Tapi jangan anggap semua herbal ajaib. Perlu bukti ilmiah dan perhatian terhadap dosis, serta efek samping. Suplemen bermanfaat hanya pada kondisi tertentu. Kalau kamu sehat, makan seimbang, kemungkinan besar tidak butuh tambahan. Kunci sesungguhnya adalah gaya hidup sehat yang konsisten. Konsumsi makanan bergizi seimbang, tidur cukup, olahraga rutin, hindari rokok, alkohol berlebihan, dan stres kronis. Itulah detox paling nyata. Lebih ampuh daripada minuman hijau harga ratusan ribu. Jadi, detox, herbal, dan suplemen bukan berarti semuanya tipu-tipu. Tapi juga tidak bisa dianggap solusi instan. Kebenaran ada di tengah-tengah. Dan sering kali, jawabannya lebih sederhana daripada yang kita kira. Pola hidup sehat. Sekarang pertanyaannya untuk kamu. Apakah kamu masih percaya minuman detox bisa mengeluarkan racun, atau setelah menonton ini, kamu mulai melihatnya sebagai ilusi marketing? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau kamu merasa video ini membuka wawasan. Dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta penting lain tentang dunia kesehatan. Karena ingat, kesehatan itu bukan soal produk, tapi soal pilihan hidup setiap hari.